Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nabiyyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ahiba'il kiram, siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bi mithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana jami'an ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatal na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan segenap kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Satu kebahagiaan pada hari ini saya bisa hadir bersama Anda semua dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul guru kita semua, guru besar kita, orang yang kita cintai, sahibul haul, yaitu Syekhul Al-Walid Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kumpul di tempat ini. Tentu pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk segenap keluarga besar Sahibul Haul, keluarga besar daripada guru kami tercinta Habib Syekh Al-Jufri, wabil khusus putra-putra beliau. Ada Habib Abdurrahman, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Habib Ali. Nah, begitu juga putra-putri yang lainnya. Kita doakan semua agar mereka senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan terus diberikan kekuatan untuk terus melanjutkan perjuangan dakwah orang tuanya, diberikan kemenangan di setiap langkah perjuangan dakwahnya, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini juga hadir banyak habaib-habaib kita yang sangat kita cintai. Tadi ada Habib Ali Al-Habsyi dari Kuitang. Di depan kita juga di sini ada Habib Hamid, yaitu bin Abdullah Al-Kaf, saudara. Begitu juga ada Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, dan masih ada yang lainnya di sana. Tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi takdim dan takrim kita untuk para habaib, para kiai, para tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua habaib dan kiai kita selalu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan dalam iman, disatukan dalam Islam, disatukan dalam ihsan, disatukan dalam langkah li'ila kalimatillah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya ahibal kiram, hari ini kita memperingati satu peristiwa besar.
peristiwa kelahiran seorang manusia besar yang memiliki sejarah yang besar, yang mempunyai jiwa yang besar, nama yang besar, perjuangan yang besar. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana Allah firmankan, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang pada hari ini kita peringati maulidnya adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segenap umat manusia, untuk bangsa Arabnya, bangsa ajamnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Nabi yang hari ini kita peringati maulidnya adalah seorang Nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan bagi mereka yang banyak berpikir mengingat Allah. Sebagaimana Allah firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi yang pada hari ini kita peringati maulidnya adalah Nabi yang Allah jadikan mentaatinya sebagai bagian daripada taat kepada Allah. Siapa taat Nabi? Dia berarti taat kepada Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang hari ini kita peringati maulidnya adalah seorang Nabi yang mutabaahnya, yang kalau kita mengikuti beliau, maka itu berarti kita memenuhi syarat untuk cinta kepada Allah. Syarat cinta kepada Allah adalah mutabaatun Nabi, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di situ, bahkan siapa yang mengikuti Nabi, bukan hanya dia memenuhi syarat mencintai Allah, tapi juga dia memenuhi syarat untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul azim. Saudara, enggak sampai di situ. Nabi yang hari ini kita peringati maulidnya adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah, yang begitu peduli terhadap umatnya. Saudara, saking pedulinya, penderitaan umatnya menjadi duka beliau. Saudara, suka kita menjadi suka beliau, duka kita menjadi duka beliau, senang kita menjadi senangnya beliau, susahnya kita menjadi susahnya beliau, sedihnya umatnya menjadi sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan itu dalam Al-Quran, faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Allah ceritakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sudah datang seorang rasul kepada kamu sekalian, rasul dari jenis kamu sendiri, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, min anfusikum, dari jenis kamu. Bahkan dalam satu qiraat dibaca min anfasikum, dari orang yang terbagus, paling bagus, paling baik di antara kamu. Rasul yang mana? Rasul yang azizun alaihi ma'anittum, Rasul yang dia merasa terbebani berat dengan penderitaanmu. Allah yang hebat, penderitaan kamu sekalian, orang
seorang yang beriman adalah merupakan duka dan kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyatakan harisun alaikum. Nabi itu begitu peduli kepada kamu. Nabi pengen kamu semua bahagia, kamu semua masuk surga. Subhanallah. Dan gak sampai di situ Allah nyatakan bil mu'minin raufur rahim. Nabi yang satu ini sifatnya terhadap orang yang beriman raufur rahim. Raufur rahim di sini saudara bukan sifat Allah, tapi ini sifat buat Nabi. Saking hebatnya akhlak Nabi, saudara, Allah sebut Nabi itu raufur rahim. Rauf punya sifat ra'fah. Ra'fah itu penuh welas asih. Kalau orang Jakarta bilang kagak tegaan, saudara. Kalau melihat umatnya kagak tegaan. Kalau umat sedih, Nabi meneteskan air mata, saudara. Rahim, penuh kasih sayang kepada umatnya. Subhanallah. Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini, saudara, adalah seorang Nabi yang memiliki akhlak yang begitu agung, akhlak yang begitu mulia, akhlak yang tidak tertandingi oleh makhluk yang manapun, saudara. Sampai-sampai saking mulianya akhlak Nabi yang memberikan kesaksian, bukan lagi manusia, bukan lagi malaikat, tapi Allah menyatakan tentang akhlak kita punya Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini kesaksian Allah, saudara, bukan kesaksian manusia. Kesaksian manusia saudara bisa benar, bisa salah, tapi kalau sudah kesaksian Allah pasti benar. Allah yang maha tahu bagaimana perilaku Nabi kita di depan umatnya maupun di belakang umatnya. Allah yang maha tahu tentang apa saja yang diperbuat oleh Nabi. Bahkan Allah yang maha tahu apapun yang terlintas di benak Nabi. Allah yang maha tahu itulah yang menyatakan bahwa Nabi la'ala khuluqin azim, betul-betul berada di atas akhlak yang agung, memiliki akhlak yang sangat mulia. Sallu ala Nabi. Karenanya saudara, kalau kita berbicara tentang kemuliaan akhlak Nabi yang begitu agung, tidak cukup dengan ceramah 1 jam, tidak cukup dengan pengajian 1 hari ataupun 1 minggu, tidak cukup 1 tahun, bahkan seumur hidup kita sekalipun tidak akan pernah ada habisnya di dalam bahas keagungan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, saudara, ditanya oleh seorang tabi'in. Apa pertanyaannya? Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ummul Mukminin, ya Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Pengen tahu engkau sebagai istrinya yang tinggal serumah dengannya, bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah dengan jawaban singkat, padat, ringkas, jelas, luar biasa, menunjukkan betapa cerdasnya Sayyidatuna Aisyah, mampu memilih kalimat, kata yang singkat, padat, ringkas, jelas. Apa beliau jawab? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Subhanallah. Siapa terfikir untuk menjawab itu di zaman itu, saudara? Kalau bukan orang yang cerdas, kalau bukan orang yang jenius, brilliant, saudara. Jangan main-main dengan para istri Nabi. Istri Nabi mulai dari Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, dan lain sebagainya. Semua adalah perempuan-perempuan pilihan Allah untuk menjadi pendamping kekasihnya Allah. Bukan manusia yang pilih, saudara. Allah yang pilih. Makanya para istri Nabi satu pun tidak ada yang pernah khianat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan para istri Nabi, saudara, begitu Nabi wafat, tidak satu pun melanggar larangan Allah. Allah melarang para istri Nabi saat ditinggalkan nanti oleh Nabi menjadi janda, mereka tidak boleh lagi seumur hidup
untuk menikah dengan laki-laki manapun, saudara. Ternyata begitu Nabi wafat, saudara, semua istri Nabi sam'an wa ta'ah, dengar saudara perintah Allah, dengar larangan Allah. Tidak ada satupun dari mereka yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jadi kita punya Nabi ini, kata Siti Aisyah, akhlaknya Al-Quran. Artinya apa, saudara? Artinya segala perbuatan Nabi, ucapan Nabi, perjuangan Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan pengamalan isi kandungan Al-Quran. Kemana Al-Quran menuntun, ke sana Nabi kita beramal. Bagaimana Al-Quran memberi petunjuk, ke jalan itulah yang ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa-apa yang diwajibkan oleh Al-Quran, tidak satu pun kewajiban yang ditinggalkan oleh Nabi. Tidak ada, saudara. Dan apa saja yang diharamkan oleh Al-Quran, tidak ada satu pun keharaman, saudara, yang dikerjakan oleh Nabi. Jangankan Nabi berbuat maksiat, terlintas di benaknya untuk berbuat maksiat, tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Sallu ala Nabi. Jadi Nabi kita sempurna, saudara. Al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Alhamdulillah. Maka itu jangan ragukan untuk mencintai Nabi, untuk menghormati Nabi, untuk memuliakan Nabi. Dalam surat Al-Fatih ayat 8 dan ayat 9, saudara, Allah mengingatkan kita semua. Faqala ta'ala, inna arsalnaka mubasyiran syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ini di ayat 8. Kata Allah, sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad syahidan, sebagai saksi bagi seluruh umat manusia yang ada, saksi untuk segala umatmu, wa mubasyiran, dan sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Ini Allah katakan kepada Nabi. Di ayat berikutnya, ayat 9, Allah perintahkan kita orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kita buka tafsir Tabari. Tafsir Tabari ini termasuk tafsir salaf, saudara, yang mengumpulkan aneka ragam penafsiran salaf di dalam kitab tafsirnya. Di situ disebutkan apa? Para ulama mengatakan yang tafsir ini litu'minu billahi wa rasulih, agar kamu sekalian hai orang yang beriman sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nggak sampai di situ. Wa tu'azziruhu, dan agar kamu sekalian yaitu membelanya, memenangkannya. Wa tuwaqqiruhu, dan supaya kamu sekalian memuliakannya, mengagungkannya. Para ulama mengatakan domir hak dituwaqqiruhu, ditu'azziruhu wa tuwaqqiruhu untuk lillah wa rasulih. Jadi wajib kamu bela Allah dan Rasul, wajib kamu menangkan Allah dan Rasul, wajib kamu muliakan Allah dan Rasul, dan wajib kamu agungkan Allah dan agungkan Rasul. Baru yang berikutnya, wa tusabbihuhu, kali ini khusus untuk Allah, dan untuk engkau bertasbih mensucikan Allah bukratan wa asila. Subhanallah. Ini ayat ini saja sudah cukup kali buat kita, saudara. Jadi kalau kita manggil Nabi kita dengan Sayyiduna, saudara, itu ijlal wa ta'zim li Rasulillah. Siapa bilang itu bid'ah? Allah yang perintahkan litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Agungkan itu Allah dan Rasul, muliakan itu Allah dan Rasul. Jadi kalau kita sebut Nabiyuna, Habibuna, saudara, Sayyiduna, semuanya lil ijlal wa ta'zim, lil takrim li nabiyina Muhammad.
dia ya. Di situ kita diingatkan hati-hati kalau cerita soal Nabi, hati-hati kalau nyebut nama Nabi. Sedikit saja kamu sebut ada aroma melecehkan, merendahkan, menghinakan, maka kufrun, kafir, keluar dari Islam. Sampai-sampai dalam kitab itu disebutkan, para ulama menyatakan kalau kamu sebut Nabi dengan sifat yang gak layak, gak pantas, kufrun, keluar dari Islam. Nah, karena itu saudara hati-hati. Dan Nabi jangan dijadikan bahan guyonan. Jangan. Nabi kita bukan untuk guyonan. Nanti akhirnya kita terjerumus kepada penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cerita Nabi hati-hati. Ada cerita orang ajar di atas mimbar. Oh, Muhammad itu masih kecilnya ingusan. Yang gak ada. Kurang ajar. Tidak tahu diri. Oh, Nabi Muhammad masih kecil itu belekan. Gak ada. Kurang ajar. Diberikan sifat-sifat yang gak layak buat Nabi sudah. Gak boleh. Oh, dia bilang enggak, saya cuma guyonan doang. Nabi bukan bahan guyonan. Hati-hati saudara. Nabi gak boleh dihina sedikit pun juga. Bahkan sampai-sampai di dalam kitab Asy-Syifa disebutkan fatwa ulama, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu sorbannya kotor, murtad. Sorbannya itu bau, murtad, saudara. Nggak boleh. Nggak boleh, itu bagian dari apa? Saudara, litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Muliakan kita punya Nabi. Jadi kalau sebut nama Nabi jangan seenaknya. Jangan sebut Nabi Muhammad. Sebut Nabi Muhammad. Sebut Sayyidina Muhammad. Sebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang saya mau sampaikan saudara. Jadi lewat peringatan Maulid semacam ini, ya ahlan wa sahlan. Nah, selamat datang Kiai Haji Munawir Asli. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulillah sama. Salatullah salamullah alaihi sallu ala nabi. Baik ya, setelah panjang tadi kita sampaikan apa dan siapa kita punya Nabi, semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk agar kita lebih mencintai Nabi dan lebih mentaati Nabi. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk pecinta Nabi. Nah, kemudian yang terakhir saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya hari ini adalah Nabi saudara yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ke umatnya satu pesan penting. Pesan apa? Allah nyatakan kepada Nabi, qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Katakan kepada kaum umat semuanya. Katakan, ini perintah Allah sudah. Katakan la as'alukum alaihi ajra. Aku yaitu Rasulullah tidak meminta upah apapun kepada kamu sekalian, hai umat Islam, atas segala jasaku, illa kecuali al-mawaddata fil qurba, cinta kasih kepada keluargaku. Insyaallah saudara, yang suruh umat cinta keluarga Nabi bukan habaib, bukan. Salah kalau dibilang habaib. Kalau habaib meminta nanti dianggap habaib ngemis-ngemis cinta. Enggak. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Buka semua tafsir salaf saudara. Siapa yang dimaksud Al-Qurba di sana? Semua para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud Al-Qurba adalah qarabatu Rasulillah
Nabi disuruh oleh Allah, hei Nabi, sampaikan kepada umatmu, aku nggak minta apa-apa, aku nggak minta balas jasa, enggak. Tapi Nabi punya amanah, cintai, aku punya keluarga. Amanah ini bukan kehendak Nabi, ini kehendak Allah. Jadi artinya, kalau umat cinta kepada keluarga Nabi, maka umatnya akan beruntung. Karena berarti mereka mengikuti perintah Allah. Kalau ada umat yang gak cinta kepada keluarga Nabi, dia yang rugi. Enggak, keluarga Nabi enggak ada urusan untuk rugi di situ, sudah. Enggak, keluarga Nabi enggak boleh memiskin daripada siapapun. Keluarga Nabi justru harus terus memperjuangkan, membawa estafet bendera Nabi alaihi salatu wassalam untuk terus didakwahkan kepada seluruh umat manusia. Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa yang meminta umat Islam cinta kepada keluarga Nabi, saudara, bukan habaib, bahkan bukan Rasulullah, akan tetapi adalah Allah. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha suci? Beriman kepada Allah, siap taat kepada Allah. Takbir. Kayak tahu-tahu belakangan muncul pegang nasab. Dia menentang, memfitnah bahwa habaib ini nasabnya ujung-ujungnya dia pada ngaku habaib. Iya. Malu deh. Begal. Zaman sekarang memang begal lagi ngetren nih. Ada begal motor. Betul. Betul. Ada begal partai. Betul. Ya, ada begal nasab. Dia tentang bahwa habaib ini semuanya turunan rampas. Wah, maka dari wah, begitu viral, dia turunan Nabi. Kadang tidak, tidak. Begitu senang melihat. Sekali lagi, cintai keluarga Nabi karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena itu adalah perintah Allah. Nah, yang penutup adalah ini perkara yang paling berbahaya sekarang. Tahu begal apa? Begal kampung orang. Satu kampung diusir, ya. Satu kampung diusir, saudara, ada 16 kampung. Penduduknya 17.000 orang. Diusir, disuruh keluar. Katanya sudah ada ganti ruginya. Ditanya ganti ruginya berapa? Satu kepala keluarga 500 meter. Terus ada rumahnya, dibangunkan rumah tipe 45. Terus kita tanya, tanahnya udah ada? Belum. Bangunannya udah didirikan? Belum. Terus kalau tanahnya belum kelihatan, bangunannya belum kelihatan, 17.000 itu mau tinggal di mana? Catat saudara. Saya sudah tugaskan para advokat untuk menggali semua dokumen berkaitan dengan Pulau Rempang, saudara. Rempang ini, saudara, ada disebut Barelang. Barelang itu 3, saudara. Barelang itu Batam, Rempang, dan Galang, saudara. Ternyata Pulau Rempang itu sudah masuk cagar budaya. Ada surat keputusannya. Dan itu kita temukan dari tahun 2000-an, saudara. Kalau yang namanya cagar budaya, nggak boleh dirombak, nggak boleh dibongkar, nggak boleh diusir, saudara. Dan kenapa itu jadi cagar budaya? Karena pulau tersebut telah ditempati sejak tahun 1800-an sebelum Indonesia lahir. Indonesia belum lahir, saudara. Karena Indonesia lahir kapan? Kapan Indonesia lahir? 17 Agustus 1945. Sebelum 17 Agustus 1945, apa ada negara Indonesia? Ada, sudah. Ini rakyat sudah tinggal di situ ratusan tahun sebelum Indonesia lahir. Tahu-tahu sekarang mereka diusir dengan alasan itu tanah negara. Negara yang mana? Negara belum lahir, mereka sudah di sana. Jangan mengataskan nama negara untuk mengusir
kalau umatnya ditindas, kalau umatnya nggak berdaya ditolong, kalau umatnya nggak bisa melawan, haknya diambil, Nabi sedih. Saudara, peringatan Maulid ini nggak boleh kita bikin sedih Nabi. Kita harus bikin bahagia Nabi. Dengan apa kita bahagiakan Nabi? Kita bersatu bela umat Islam yang terzalimi, bela umat Islam yang ditindas, bela umat Islam yang diusir dari kampungnya, saudara. Takbir. Siap bela umat Islam, siap bela rakyat tertindas, siap bela rakyat yang terzalimi. Betul, itu yang membahagiakan Nabi, saudara. Sallu ala Nabi. Kali ini saya mau sampaikan, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, Ustadz Abdus Somad dipanggil polisi. Kenapa dipanggil polisi? Karena Ustadz Abdus Somad buka dapur umum untuk kasih makan masyarakat yang mau diusir. Dia bilang apa? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena memberi makan kepada para penjahat. Saya mau tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir. Alhamdulillah ada yang datang, guru besar kita ya Pak, Al-Muhtaram Kiai Haji Syukron Makmur. Salatullah salamullah semua Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Salatullah salamullah ala Habibillah. Semua salatullah ada Ustaz. Kursinya ya, kursinya Sallu ala Nabi. Nah, jadi saudara, di akhir ceramah saya ini, saya ingin mengajak semua, tolong perhatikan saudara muslim kita di Rempang. Setuju? Sejak tanggal 27 Agustus kemarin, puskesmas, sekolah, semua ditutup. Anak kecil nggak boleh sekolah, mau berobat nggak ada lagi puskesmas. Sebentar lagi listrik mau dimatikan, saudara. Ini apa? Negara itu harus melindungi rakyat, mengayomi rakyat, menjaga rakyat, membantu rakyat, menolong rakyat. Jangan negara jadi musuh rakyat. Kalau negara perang melawan rakyat, saudara, berarti negara nggak menjalankan amanat konstitusi. Saudara, dulu Belanda datang menjajah Indonesia. Begitu datang, mereka rampas tanah rakyat di mana-mana. Ratusan hektar, jutaan hektar. Tanah rakyat diambil, kebun rakyat diambil, rumah rakyat diambil, rakyat diusir, dijadikan budak, dikerja paksa, ada roti dulu zaman Belanda, saudara. Nah, begitu Belanda pergi, kita dengan nikmat dari Allah berhasil merdeka, saudara. Maka tanah-tanah yang dulu dirampas oleh Belanda dari rakyat mestinya dikembalikan kepada rakyat. Betul? Ini enggak. Tanah yang diambil oleh Belanda, begitu kita merdeka, semua tanah itu diambil oleh negara. Kalau diambil oleh negara, jadi apa bedanya antara negara dengan penjajah Belanda? Sama, saudara. Dikit-dikit bilang tanah negara, dikit-dikit bilang tanah negara. Ya, tanah negara itu tanah yang tidak bertuan, tanah yang tak pernah digarap oleh rakyat, tanah yang tidak ditinggali oleh rakyat, tanah yang tidak diduduki oleh rakyat. Kalau ada tanah yang tidak diduduki oleh rakyat, tidak ditinggali rakyat, tidak
tanah negara, rakyat silakan keluar semua. Oh ini penjajah ini penjajah, nggak boleh dibiarkan, mesti dilawan sudah. Begitu saya mau tanya semua saudara, kalau negara menjadi musuh rakyat bahaya tidak? Kalau negara perang lawan rakyat bahaya tidak? Siap selamatkan negara, siap bela negara, takbir. Begitu melalui peringatan ini saya ingatkan semua, yuk satukan hati kita semua. Kalau besok ada panggilan jihad, kita harus menyelamatkan kita punya negara, kita mesti jalan, kita punya rakyat. Jangan banyak berpikir 2, 3, atau 10 kali saudara. Nah kalau ada panggilan jihad, yuk kita berjihad untuk membela agama, bangsa, dan negara. Insya Allah. Jadi menyangkut tadi kita sudah kirim advokat karena Kiai Haji Abdus Somad UAS, Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga Rempang yang di Batam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Sudah tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo menuntut kepada pemerintah yang diusir. Mereka lagi nggak masak, mereka nggak punya minuman, diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap. Semua yang bagi-bagi makanan masyarakat ditangkap. Ustadz Abdus Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Dan masyarakat lagi membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Nah ini nggak boleh dibiarkan. Kita harus lawan dan nggak boleh kita diam. Nah begitu saya tanya semua yang ada di sini, siap lawan? Siap lawan? Besok hari Rabu umat Islam ribuan umat Islam akan turun di jalan. Insya Allah Rabu besok umat Islam akan turun di depan istana saudara. Untuk apa? Minta para presiden biar tahu diri, sadar diri, jangan memusuhi rakyat. Stop penindasan terhadap rakyat. Betul? Kalau terus mendolimi rakyat, silakan mundur saja dari jabatannya. Betul? Masih banyak orang lain yang bagus bisa jadi presiden. Betul? Takbir. Siap berjuang tidak? Siap bela umat Islam? Siap bela rakyat tertindas? Takbir. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Suatu alam. Nah sebelum saya akhiri, saya perlu sampaikan sedikit bahwa Sahibul Qaul Al-Habib Al-Imam Al-Sayyid Syekh bin Ali Al-Jufri rahimahullah rahmatal abrar wa ghafar lahu maghfiratan jami'ah. Beliau adalah guru saya, bukan sekedar guru, tapi juga beliau adalah orang tua saya. Dari saya berumur 5 tahun sampai saya berumur 20 tahun, rutin setiap malam Kamis, walaupun umur saya masih 5 tahun, masih SD kelas 1, saya dituntun sama saya punya kakak Habib Tahir Al-Hamid, duduk ngaji saudara dengan Habib Syekh bin Ali Al-Jufri di Masjid An-Nur Petamburan setiap hari Kamis. Dan beliau seorang guru yang luar biasa, hampir tidak pernah absen. Dia malam Kamis lagi sakit datangnya. Terus saya belajar dari umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Terus saya ikut dia. Sampai beberapa kitab khatam, termasuk kitab Riyadhus Shalihin yang rutin beliau baca khatam di Masjid An-Nur. Dan ada beberapa pelajaran yang luar biasa saya dapatkan dari beliau. Saya lihat di sini ada Kiai Haji Sukran Makmun, sahabat akrab beliau. Sudah. Bagaimana dulu Habib Syekh bin Ali Al-Jufri, saya punya guru, juga dulu suka dihina-hina orang. Bahkan ada mencaci maki di atas mimbar. Saya lihat semua itu, saya saksikan. Ada naik di atas mimbar maki-maki Habib Syekh Al-Jufri. Sudah. Ada. Tapi yang saya dapat pelajaran apa? Saya punya guru tenang, enggak membalas kakinya.
tenang, saudara, tetap berdakwah, nggak gentar di mana-mana. Kadang-kadang beliau dicaci maki depan beliau dari atas mimbar. Saya tahu siapa yang mencacinya, saudara. Semua saya ikuti. Bagaimana beliau dicaci, bagaimana beliau dihina, bagaimana beliau difitnah, dan pelajaran saya ambil, beliau sabar. Bahwa beliau nggak membalas cacian dengan cacian. Kalau fitnah, beliau luruskan. Kalau ada fitnah, beliau luruskan. Tapi kalau caci maki dengan kata-kata kasar atau kotor, enggak, beliau nggak balas. Enggak, sudah. Itu pelajaran yang paling berharga, yang luar biasa. Dan itu yang saya jadikan prinsip sampai saat ini dalam berjuang. Saya nggak peduli orang caci maki. Orang caci maki dalam kalimat-kalimat iblis, setan, kotor, kasar, enggak. Saya tidak bakal jawab. Tapi kalau dia memfitnah, wajib diluruskannya. Maka itu kemarin begitu ada begal nasab mencaci maki habaib, saya larang anak-anak saya, Habib Alwi bin Suhaib, Habib Hanif Al-Attas, Habib Muhammad Ketua Umum FPI untuk membalas cacian dan cacian. Jangan. Tapi begitu mereka memfitnah Imam Ubaidillah, saudara, begitu mereka memfitnah, saya katakan kepada anak-anak saya, wajib dijawab. Nggak boleh diam. Jawab di atas mimbar. Jawab kalau tantang berdebat. Maju untuk berdebat. Kalau difitnah jangan diam, sudah. Karena kalau difitnah diam itu orang pikir benar. Oh enggak. Kalau dicaci maki jangan balas. Anak-anak saya mengatakan, Abah, ini Abah dicaci maki oleh si Fulan. Nggak usah dibalas, diamin aja. Nggak usah caci maki, jangan dibalas. Itu yang saya dulu belajar dapat dari guru saya tercinta, Sahibul Hawl Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri radhiyallahu anhu. Yang berikutnya, setelah saya pulang dari Saudi Arabia, saya mengajar. Saya minta izin dulu kepada dia. Saya datang, Habib, Anda mau ngajar nih di masjid, mau coba buka Kifayatul Akhirah. Beliau yang izin ngajar di sini. Kalau ada perlu apa-apa, tanya, datang teman. Dan pertama kali saya gelar peringatan Maulid di Petamburan, yang saya undang menjadi penceramah adalah beliau. Beliau ceramah hampir 2 jam sendirian. Beliau dukung. Saya datang, bikin Maulid, undang semua. Saya datang. Betul-betul beliau memberi dukungan yang luar biasa. Nggak sampai di situ, sudah. Enggak. Begitu beliau dengan almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i menggelar saudara pertemuan akbar di Senayan, di Stadion Senayan Gelora, saudara GBK, yang hadir ratusan ribuan saudara kita yang muda-muda dilibatkan oleh beliau. Bawa jamaah di semua tempat, kumpulkan. Kenapa? Habib yang masih tahu ini PKI sedang bergerak, ini orang kiri sedang bergerak. Itu awal reformasi, saudara, di tahun 98-99. Saya dipanggil oleh beliau. Saya datang ke rumah ini, saudara. Dia sampaikan, Habib Rizik, hati-hati. Ini yang bergerak ini banyak orang kiri. Hati-hati. Bahkan nggak sampai di situ. Kalau saya berdekatan dengan seseorang yang saya belum kenal, saya ditelepon Habib Rizik, hati-hati ya. Orang itu bahaya. Antum belum kenal, antum masih muda. Orang yang ini juga hati-hati. Kenal boleh, jaga jarak. Semua saya dikasih isyarat oleh Habib Rizik. Hati-hati. Kalau yang ini bagus, yang ini baik, yang ini luar biasa, yang ini betul-betul punya semangat dakwah dan jihad. Jadi saya nggak lepas dari petunjuk beliau, nggak lepas, saudara. Dan nggak mudah mencari seorang Habib mendukung perjuangan seorang Habib muda yang saat itu dimusuhi oleh negara. Mudah, saudara. Yang ada banyak yang menghindar, yang ada banyak yang nggak mau dekat, yang ada orang takut untuk mendekat, saudara. Beda. Saya beberapa kali dipanggil oleh beliau ke rumah sini, saudara. Beliau ingatkan, Habib Rizik, saya dengar Anda begini-begini. Ya, ya coba, kalau yang ini tahan, yang ini teruskan, yang ini lanjutkan, ini terus suara. Bahkan kalau kita ada demo, biar saya tidak apa-apa, Habib Rizik. Demo soal ini suara, demo aja, nggak apa-apa. Walaupun Anda nggak ikut, Anda yang doakan. Insya Allah, saudara. Maka itu acara Maulid di sini saya tidak pernah lupa. Saya katakan kepada Habib Abdul Rahman, diundang tidak diundang saya akan datang untuk hadiah. Ini rumah guru saya, ini tempat perjuangan saya guru yang berjasa besar, saudara, di dalam memberikan ilmu dan motivasi
Mudah-mudahan saudara Allah terima segala amal ibadah beliau. Allah maafkan segala kesalahannya. Allah sempurnakan segala kekurangannya. Allah masukkan beliau ke dalam surga Firdausnya, dan Allah berikan keberkahan kepada anak keturunannya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Dan akhirnya di antara yang beliau amanati Habib Rizik, kalau mau lihat ceramah, dan sebelum saya ke Saudi, kalau mau dengerin update akbar di mana ada Kiai Sukron Makmun, usahakan hadir. Amanat itu saya pegang dulu, di mana Kiai Sukron keliling di Jakarta, saya datang ya. Saya nggak pernah lupa gaya ceramahnya, saudara. Saya nggak pernah lupa suaranya yang serak-serak basah. Nah, itu serak keren tuh, bukan serak sakit tuh ya doang. Alhamdulillah, alhamdulillah, betul yang dikatakan oleh Habib Syekh bin Ali Al-Jufri. Kalau kau mau lihat mana istiqomah, salah satu disebutkan Kiai Sukron. Sampai hari ini beliau istiqomah. Yang hak beliau katakan hak, yang batil beliau katakan batil. Lau mata lain, walaupun seisiturnya harus mencarikan takbir. Saya alam Nabi. Begitu. Allah mempertemukan orang baik dengan orang baik. Alhamdulillah. Habib Syekh baik, Kiai Sukron baik. Habib Syekh istiqamah, Kiai Sukron istiqamah. Alhamdulillah. Masih ada satu sahabatnya lagi, almarhum Kiai Haji Hasim Adnan Kiai Sukron ya. Ada satu lagi Kiai Haji Hasim Adnan, itu juga sahabat abah yang luar biasa. Maka itu bagus Habib Abdurrahman dan semua putra-putra Habib Syekh terus jalin hubungan dengan kawan-kawan abah, dengan orang-orang yang dihormati abah. Karena kawan-kawan abah hampir semuanya orang-orang baik, orang-orang istiqamah yang dulu membantu abah dalam perjuangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai penutup saya undang, insya Allah tanggal 27 malam 28 September Rabu malam Kamis. Rabu malam Kamis besok enggak, Rabu malam Kamis berikutnya saya akan menggelar peringatan Maulid di Petamburan. Di mana? Di mana? Jangan salah baca, Petamburan, bukan Petampuran. Bukan, karena ada jenderal salah baca. Dia baca pertempuran 2 kali panser. Ada salah baca tuh, tahu? Jangan sebut. Makanya jangan salah baca, bukan pertempuran, tapi apa? Waktunya pada sholat maghrib berjamaah. Dan insya Allah doakan setelah isya, setelah baca maulid, insya Allah kami akan menikahkan putri kami yang tenang. Nah ini semua yang ada di sini kami undang. Siap datang? Siap datang? Kemana? 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 Ustaz Anton Jibril Petamburan saja. Nah, bukan Petamburan. Itu saja undangan saya. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Saya minta maaf. Biasanya saya hadir maulid di sini selalu sampai selesai. Saya tidak pernah terima undangan di tempat lain. Tapi hari ini ada sahabat akrab saya, sahabat baik saya dari Seminyak Dikir, dia juga bikin acara siang ini. Maka itu saya minta maaf kepada Habib Abdurrahman, begitu juga Habib Abdul Qadir dan lainnya. Selesai ini saya mau meninggalkan tempat dan tolong gak usah ada yang berdiri. Saya mau lewat pinggir. Setuju? Jangan ada yang salaman. Setuju? Biar di sini tertib, saya keluar juga dengan tertib. Insya Allah. Minta maaf kepada Kiai Sukron kalau kita meninggalkan tempat tertinggi. Ya sekian, terima kasih. Hadan yang mulia pembelajaran Mustaqim.